اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah la ni'amillah. Kita persembahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriyah, kita berada di bulan yang mulia, bulan haji ya, 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan kita doakan juga keluarga kita yang sedang mengerjakan ibadah haji, ya, menunaikan ibadah haji sampai nanti pada puncaknya hari Arafah, ya,
mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelumnya bagi yang belum berniat i'tikaf, mari melafazkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah kan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulmi fid darain. Adapun fadilah Madinah dan Baitul Maqdis, maka yaitu sabda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Bermula satu sembahyang dalam masjidku ini, kata Nabi. Masjidku ini berarti Masjid Nabawi, ya. Khairun, lebih baik, min alfi salatin, daripada 1000 sembahyang, fi ma siwahu, pada tempat yang lain daripadanya, illal masjidil haram, melainkan masjid haram. Ini menunjukkan fadilah, ya, keutamaan salat di Masjid Nabawi. 1000, ya, kebaikan, ya, lebih baik, ya, daripada salat di masjid yang selainnya. Ada lagi yang lebih baik dari itu, yaitu Masjid Haram, ya. Masjid Haram lebih banyak lagi fadilahnya, keutamaannya, kebaikannya. Demikian lagi segala amal yang lain daripada sembahyang itu, maka dibalas dengan 1000 gandanya. Nah, selain sembahyang, amal soleh lainnya itu digandakan 1000 kali, ya. Bacaannya, ya, zikirnya, sedekahnya, pokoknya amal soleh yang dilakukan itu lebih baik daripada 1000, ya. Kebaikan, zikir, salat, sedekah dan yang lainnya, ya. Dan kemudian daripada fadilah Madinah, yaitu fadilah Baitul Maqdis, maka bahwasanya sembahyang di dalamnya itu dibalas dengan 500 gandanya. Nah, kalau Masjid Nabawi 1000 ganda, ya. Kalau Masjid Baitul Maqdis itu adalah 500, ya, ganda pahalanya. Demikian lagi segala amal yang lain daripada sembahyang itu, maka dibalas dengan 500 ganda. Zikirnya, bacaan, ya, Qur'annya dan yang lain-lainnya, amal saleh di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, ya, itu diganjar dengan 500 ganda. Waruya Ibnu Abbas, ya, waruya an Ibnu Abbasin, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, salatun fi masjidil Madinah bi asyrati alafi salatin wa salatun fil masjidil aqsa bi alfi salatin wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin. Dan riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia bermula sembahyang dalam Masjid Madinah dibalas dengan 10.000 sembahyang. Dan riwayat yang lain, ya, kalau tadi 1000, ya, kalau ini 10.000. Dan sembahyang dalam Masjid Aqsa di dalam Baitul Maqdis dibalas dengan 1000 sembahyang. Kalau tadi 500, ya, 1000. Dan, ya, sembahyang dalam Masjidil Haram di dalam Makkah dibalas dengan 100.000 sembahyang. Nah, jadi ada 2 riwayat mengenai kelebihan keutamaan, ya, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kalau Masjidil Haramnya sama 100.000, ada di 2 riwayat ini.
Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, bermula segala masjid dan segala tempat yang lain daripada tempat tiga ini bersamaan fadilahnya. Nah, ini sudah kita sampaikan ya Rabu kemarin ya, tapi hari ini kita ulang lagi ya. Maka yang lain daripada tiga itu, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan Masjidil Haram, itu sama fadilahnya. Nah, di mana masjid di muka bumi ini, entah masjid bagus, entah masjid sedang, entah masjid biasa masjidnya, itu fadilahnya sama ya. Melainkan tempat ya, yang disebut dengan ya, sangur, yaitu apa? Tempat mengawal akan kafir harbi yang hendak masuk ke negeri Islam, maka tinggal di situ baginya fadilah yang besar. Jadi tinggal di perbatasan ya, yang mana di situ kita menjaga keamanan suatu negara. Jadi di tapal batas tidak tinggal, jangan sampai orang kafir masuk menguasai suatu negeri Islam. Nah, tinggal di tempat itu, nah, itu besar ya pahalanya gitu ya. Kadang-kadang orang yang ditugaskan bekerja di suatu tempat yang jauh, itu kan besar juga gajinya ya. Nah, gitu ya, di pelosok-pelosok itu ada. Nah, dalam ibadah pun macam itu ternyata ada kaitan dengan menjaga keamanan suatu negara itu ya, diberikan pahala ganjaran yang besar. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemerdekaan suatu negara itu adalah suatu nikmat ya, yang amat besar terhadap suatu negara itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah ada. Itu menunjukkan bahwa bersyukurlah kalau suatu negeri, suatu negara itu aman ya, sehingga kita bisa aman untuk menuntut ilmu, aman untuk bekerja, aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihala ila salasati masajida. Ya. Jangan engkau ikut akan kendaraan melainkan kepada 3 masjid. Jadi itu ya, suatu anjuran kepada Rasulullah SAW pada kita ya, bahwa kita ini dianjurkan untuk menziarahi 3 masjid ini ya. Kalau yang lain ya, karena fadilahnya sama gitu ya, tentu sama ya. Tapi kalau 3 masjid ini, karena 3 masjid ini punya khususiyah, keistimewaan, punya kelebihan, maka kita dianjurkan untuk menziarahinya. Mana 3 masjid tadi itu? Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Masjid Haram, masjidku ini kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi la tashuddur rihal illa ila salasati masajida, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Jangan engkau ikut akan kendaraan melainkan kepada 3 masjid, atau jangan kau bepergian ada, kecuali pada 3 masjid ke ziarahilah ada. Masjidil Haram Mekah, masjidku ini Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Adapun ziarah kepada ya, tempat yang sunnah diziarahi ya. Nah, jadi pergi ziarah kepada segala tempat yang sunnah diziarahi kepadanya, yaitu masyhur kepada orang Mekah dan orang Madinah. Nah, jadi tradisi ziarah itu ternyata ya sudah maklum di sana tuh. Cuma akhir-akhir ini beda, karena pemerintahnya berbeda dengan pemahaman ya, kebanyakan kaum muslimin ya, ziarah itu dilarang, bahkan tempat-tempat ziarah pun dihilangkan ya. Nah, ini termasuk kerugian bagi umat Islam ya. Bayangkan kalau tempat-tempat bersejarah tidak ada lagi di muka bumi ini, hilang sejarahnya, hilang ceritanya, hilang peradabannya ada. Nah, maka tempat-tempat yang bersejarah itu sedapat mungkin dijaga ada. Nah, sehingga itu
bisa menjadi bukti tanda ya, bahwa di situ pernah terjadi suatu peristiwa ya, yang bersejarah, peradaban ada di situ ya. Sehingga kalau cerita itu tidak ada lagi dongeng lagi ya, kalau ceritakan tentang sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak dikira dongeng ya. Nah, tapi kalau di situ ada tempat yang bersejarah, buktinya ada, ceritanya ada, riwayatnya ada, itu akan memperkuat ya, nilai sejarah itu. Nah, jadi tradisi ziarah itu sudah masyhur ya, pada orang Mekah dan orang Madinah. Dan ziarah kepada segala kubur anbiya dan kubur aulia dan sulaha disuruh oleh syara'. Ziarah kubur para nabi, kuburnya para wali, kuburnya orang soleh, itu disuruh oleh syara'. Seperti disuruh ziarah kepada segala masjid yang 3 itu. Masjid disuruh diziarah ya, gitu ya. Apalagi ya, di situ di masjid itu ada memang ya, para anbiya ya, yang hidup ya di masjid itu, yang pernah hidup di situ, pernah memakmurkan masjid itu ada. Bahkan makam beliau, kuburan beliau itu ada di situ. Nah, tentu ya, perintah untuk berziarah kepada masjid itu gitu ya. Sama juga perintah untuk menziarahi para anbiya ya, para aulia dan sulahanya. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Adalah aku dahulu menegahkan kamu daripada ziarah akan kubur, maka sekarang pergilah kamu ziarah akan segala kubur itu. Dulu pernah larangan itu, ada berziarah kubur, karena ziarah kubur saat itu disalahgunakan ada. Orang-orang jahiliyah kan lain ziarah kuburnya ada. Awal-awal Islam sempat dilarang, kemudian diperintahkan gitu ya. Banyak manfaat daripada berziarah kubur. Pernah kita sampaikan di antara manfaat ziarah kubur itu kembali kepada orang yang ziarah dan kepada orang yang diziarahi. Gitu. Bagi kita yang berziarah ya, ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Jadi jadikanlah ada ziarahnya gitu mengingatkan kepada akhirat, bahwa nanti tiba ya, masa di mana kita yang hidup ini akan sama seperti orang yang sudah dalam kubur. Ya, bahwa ada batas atau ajal kehidupan yang setelah kita berakhir hidup di muka bumi ini masuk ke alam barzakh ya. Jadi kubur itu adalah merupakan terminal awal daripada terminal akhirat ya. Awwalu manzilin min manazilil akhirah, awal terminal daripada terminal akhirat ya. Jadi bermanfaat ya, tidak saja melihat kuburan kaum muslimin ya, kuburan orang kafir sekalipun itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat gitu. Apalagi memang kuburan orang muslim ya. Bagi orang yang diziarahi, dia akan mendapatkan doa gitu ya, dari orang yang menziarahi. Kemudian ya, sebagaimana di dunia mereka senang diziarahi, maka ketika di akhirat pun mereka bergembira juga diziarahi. Itu. Jadi banyak ya kelebihan, keutamaan berziarah kubur itu. Demikian lagi sunnah ziarah kepada aulia dan ulama dan sulaha pada ketika hidupnya dan matinya. Jadi ziarah itu ternyata tidak ada semasa hidup gitu ya. Meninggalnya para aulia, para ulama dan sulaha. Kalau aulia itu ya, wali-wali yang masih hidup ya. Ulama yang masih hidup, sulaha orang yang saleh ketika hidup sunnah diziarahi, maka ketika matinya pun sunnah ziarah sama ada. Kata Said Muhammad Al-Bajili qaddasallahu sirrahu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya sayyidi ya Rasulullah ayul a'mali afdal,
faqala wuqufuka baina yaday waliyallah ta'ala kahalbati syatin aw kasyayyi baydatin khairul laka min an ta'budallaha ta'ala hatta tanqati'a iraban iraba. Faqultu lahu hayyan kana aw maita faqala hayyan aw maita aw mayyita. Aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepadanya, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa segala amal yang utama, yang afdal? Ayul amali afdal ya Rasulullah? Ada. Faqala, maka Rasulullah menjawab, wuqufuka baina yaday waliyallah ta'ala. Ya. Segala amal yang terlebih afdal itu bahwa berdirimu antara hadapan wali Allah. Engkau berada di hadapan wali Allah. Kahalbati syatin, seperti masa memerah air susu. Au kasyayyi baydatin, seperti masa membakar akan telur. Bentar buat itu, maka susu itu bentar dipicit keluar air, ada asak telur tadi itu, ada bentar matang, ada bentar berarti duduk bentar bela, ada kau berdiri, kau duduk, ada kau pandang wajahnya, ada kau dengar ucapannya, itu lamunya tu, ada. Kalau kau tadi tidak nyampe macam itu, mungkin bentar duduk di majelisnya, itu ya. Khairul laka min an ta'budallaha ta'ala, lebih baik bagimu, gitu ya, bahwa engkau berbuat ibadah kepada Allah hatta tanqati'a iraban iraba, hingga putus sendi-sendi anggotamu satu-satu. Kita ibadah kepada Allah sampai apa? Sampai lepas segala sendi badan kita tuh. Waktu itu lama ibadahnya tidak. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun tidak ada lepas. Dan itu gambaran artinya lamunya kita ibadah kepada Allah macam itu tuh, ya, masih kalah dibanding kita duduk di majelis-majelisnya para aulia, para sulaha, ya. Diulang-ulang lagi, ya. Karena apa? Karena kepenting. Karena banyak orang yang meremehkan berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk di majelis orang-orang soleh. Dia pikir ibadah-ibadah lain lebih besar pahalanya, gitu ya. Baca Yasin, baca Quran kan besar pahalanya, betul, ada. Gitu ya. Afdhal ibadati ummati qiraatul Quran. Afdal ibadah umatku adalah baca Quran, ada. Betul, ada. Berzikir subhanallah, besar pahalanya. Alhamdulillah, besar pahalanya. Menuhi timbangan, besar pahalanya. Ya, timbangan ada penuh, jadi berat timbangannya. Lidah ya, ringan menyebutkannya, timbangnya berat. Itu besar, berarti ibadah-ibadah itu besar-besar pahalanya. Tapi dibanding ikut ternyata itu ya lebih besar lagi, ya. Nah, maka ya, hadirnya engkau di majelis ilmu, ya, sesaat ada, itu lebih baik daripada ya melihat, ya, menjenguk 1000 orang sakit, ya, bertakziah 1000 orang meninggal, dan salat sunnah 1000 rakaat. Itu. Kalau ada yang nanyakan bahkan dari bacaan Quran, tadi kan baca Quran tadi kan afdal, ya. Iya, bahkan dari bacaan Quran, gitu ya. Kenapa tidak bukan mungkin orang baca Quran sempurna, baca dengan tajwidnya, kecuali dia melewati proses yang namanya hadir dalam majelis ilmu, belajar dulu. Jadi baca harus belajar dulu, baru betul bacaannya, tajwidnya, ada. Nah, kemudian naikkan lagi, sudah selesai bacanya, belajar tafsirnya, ada. Kemudian apa? Lah tahu tafsirnya, mengamalkannya lagi, ada. Memahami, mengamalkan, jadi banyak prosesnya. Dan itu didapat dari apa? Dari hadir dalam majelis ilmu. Rasulullah pernah masuk di suatu masjid, ya, satu masjid beliau masuk, boleh dapati 2 kelompok orang. Yang satu berzikir, yang satu
majlis ilmu, ada membicarakan ilmu. Rasulullah duduk di mana? Rasulullah duduk di majlis ilmu. Gitu. Itu menunjukkan ya besarnya fadilah, keutamaan gitu ya. Itu dalam majlis ilmu. Kita gitu ya, dalam majlis ilmu ya, lalu kita berzikir ada. Kemudian mendengarkan ilmu, mana yang betul? Ada. Yang betul itu tinggalkan zikirnya, khusyuk dengarkan majlis ilmunya. Tasbihnya tinggalkan dulu. Jangan sambil belajar, sambil nganggu baca tasbih. Putar-putar tasbihnya ada. Baca-baca banyaknya bacanya. Waktu guru dak ngajar tak ada baca-baca tadi. Tinggalkan. Itu menunjukkan apa tu? Khusyuk kita mendengar. Ucapan zikir beda boleh. Apalagi ngomong-ngomong lagi nuntut ilmu. Itu tak boleh itu. Itu termasuk adab murid yang kurang tahu ya, kurang tahu dalam belajar ya, adab menuntut ilmunya, tidak ada pelajari yang bagus. Waktu guru ngajar dia ngomong-ngomong, itu tidak boleh. Sedangkan berzikir kita tidak dianjurkan, apalagi ngomong yang selain zikir. Jadi perlu terus kita sampaikan sampai kepada pemahaman yang benar ya, bahwa nuntut ilmu pun perlu belajar caranya, adabnya. Adab jadi murid kita macam mana, adab jadi guru macam mana. Jadi akan mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barakahnya di situ. Karena banyak orang yang belajar ketika adabnya tidak diperhatikan dia gagal dalam menuntut ilmu. Ya, belajarlah dengan ngaji teruslah, tapi gawainya terus juga lah. Berarti itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Ketika dia belajar nuntut ilmu. Husnuzon dengan guru juga harus dijaga ya. Jangan ada buruk sangka dengan guru gitu. Baikkan sangka kita dengan guru-guru kita gitu ya. Dan banyak lagi nanti ketemu ada belajar tentang apa adab-adab di dalam menuntut ilmu. Itu banyak yang salah itu ya, lagi belajar lagi apa dia baca Quran lagi apa dia berzikir lain ada. Gitu. Jadi dengarkan ada. Fokuskan kita belajarnya. Ketika khutbah Jumat juga macam itu. Jangan ada ketika khutbah Jumat kita berzikir, gitu ya. Baca Quran tidak boleh, dengarkan khutbahnya. Gitu. Kita baca zikir, pegang tasbih, bacaan-bacaan zikir lainnya tidak boleh, ada. Dengarkan khutbahnya. Bayangkan itu ada. Pentingnya mendengarkan khutbah. Kenapa di khutbah itu disampaikan ya? Peringatan-peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin gitu ya. Berzikir beda boleh, ada baca Quran beda boleh waktu khutbah, apalagi ngomong-ngomong. Gitu ya. Kan lagu ada apa? Fala Jumat Allah, maka tiada Jumat baginya gitu. Sah Jumatnya, tapi pahala Jumatnya ada. Itu yang ditakutkan ada. Sekali lagi kan pakai ilmu. Coba ada pakai ilmu kita beramal beda. Kita beramal beda tapi pakai ilmu ada. Bisa jadi amal kita tadi itu mardud ya kita. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu gitu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amal tertolak, tidak diterima. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya kita menuntut ilmu. Dan itu didapat dengan apa? Duduk di majelis-majelis orang-orang saleh, orang-orang ya yang baik ya, yang saleh, majlis-majlis wali Allah ada. Itu lebih baik ya, bahwa engkau beribadah sehingga putus sendi-sendimu, duduk sesaat seukuran tadi itu memerah ya, susu atau seperti masa membakar akan telur. Maka aku tanya, faqultu lahu kepada Rasulullah, hayyan kana au maita. Ya. Sama ada wali Allah itu mati, sudah meninggal, atau wali Allah itu hidup. Maka Rasulullah jawab, faqala hayyan au mayyita. Ya, sama ada hidup atau mati. Mungkin sudah meninggal ada ulama tadi itu, wali Allah tadi ada. Kita ziarah kuburnya walaupun bentar. Walaupun semasa memerah susu, walaupun semasa memasakkan telur tadi itu. Tapi tidak, kalau kita ziarahkan lebih lama, kita baca Fatihah, kita baca
suratul Ikhlas, kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas, kita baca Alif Lam Mim, banyak tahlilnya, lamunya. Maka jangan remehkan. Ada ternyata ibadah yang enak, ada. Itu yang enak tuh kita ziarah, ada kita kunjungi, ada ibadah itu. Jadi tidak ada terbatas ibadah-ibadah yang selama ini kita pahami yang mahdzah, ada. Nah, yang tertentu sholat itu tertentu sudah, ada. Nah, tapi ada ziarah yang silaturahmi ke ziarah, termasuk ziarah ya, silaturahmi itu adalah suatu ibadah yang nilainya besar, gitu. Nah, jadi kan menyemangati kita ya untuk mau berziarah dengan para orang-orang soleh, gitu, mengambil keberkahannya. Doa jadilah, ya, duduk bentar, doakan guru, sudah selesai, ya, atau nasihat itu, sudah selesai, ya. Itu besar pahalanya tadi itu, ngalahkan kita apa tadi itu ibadah sampai lepas-lepas seluruh seni-seni badan kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ya, inilah hukum musafir. Adapun hukum mukim maka itu lebih aula bagi mereka yang salih yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala itu, yaitu melazimkan akan tempat tinggalnya, melainkan musafir. Karena apa? Menuntun ilmu yang memberi manfaat. Boleh kita ziarah, boleh kita keluar tadi itu, gitu ya, dengan tujuan kita musafir atau menuntun ilmu, ya. Atau tidak sejahtera halnya itu dalam tempat diamnya, maka hendaklah ia musafir menuntut akan tempat kediaman yang lebih baik. Atau dia boleh musafir, dia boleh bepergian, boleh mencari tempat lain, boleh hijrah kalau di tempat itu dia tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Nah, silakan hijrah. Bisa saja di hijrah itu, dipindah itu dia akan mendapatkan keberkahan, gitu. Tapi kalau di tempat itu dia sudah nyaman, sudah apa, dia usah hijrah, dia usah pindah. Nah, jadi ya, hendaklah ia musafir menuntut akan tempat kediaman yang lebih afdal dan yang lebih hampir sejahtera bagi agamanya, dan yang lebih menyelesaikan bagi hatinya, yang lebih memudahkan bagi ibadahnya, dan yang terlebih membawa kepada menyembunyikan akan dirinya, dan yang lebih memudahkan rezekinya. Itu boleh itu, ya. Maka ada kisah seorang yang membunuh. Kan dalam hadis itu sering disampaikan tuh, ada seorang yang membunuh 99 orang, ya kan ya. Datang kepada orang alim, dosa pula banyaknya, bisa tak diampuni? Apa dosa kau? Bunuh 99 orang. Kalau sebanyak itu, ya tak mungkin lagi diampuni, ya tak, banyak 99 orang tuh. Putus asa dia, maka digenapkannya jadi 100 orang. Maka kita tidak boleh tuh membuat putus asa orang dari rahmat Allah, tidak boleh. Kita tidak boleh sama sekali kita, ya, membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Beri semangat dia, berian dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu, ya, hilang putus asa dia. Sehingga apa? Bunuh lagi dia genap 100. Lalu datang kepada seorang alim yang lain, kau bisa diampuni sebesar apapun dosa engkau, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kau pindah dari negeri engkau, karena negeri yang ada kini itu tidak memungkinkan kau untuk ibadah, gitu. Agama tidak akan selamat kalau kau masih di situlah, karena memang masyarakatnya sudah rusak. Nah, ini contoh, artinya boleh dianjurkan kalau memang di situ satu tempat itu sudah memang rusak, gitu ya, agamanya. Nah, jadi hijrahlah, ya, yang ingin bertaubat itu di tengah perjalanan sampailah ajalnya, lalu datanglah malaikat yang ya, yang mendatangi jenazah ini. Ini ingat dosanya, berhak untuk masuk neraka. Datang satu malaikat yang lain, tidak, dia sudah taubat, ya, ini dapat rahmat Allah, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya datang satu malaikat yang menengahi, ukur jaraknya lebih dekat ke mana. Setelah diukur cuma sejengkal lebih dekat ke arah dia hijrah, gitu. Sudah, ini berhak malaikat rahmat. Lihat seorang yang kembali kepada Allah, belum beribadah, ya, belum beramal, tapi niatnya sudah, dia bertaubat. Maka orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa, gitu ya. Orang yang bertaubat, dia sudah bertaubat.
prosesnya sudah dijalani, hijrah ada ke tempat yang memang dia bisa memungkinkan untuk bertobat, beribadah kepada Allah. Nah, menunjukkan bahwa dianjurkan kita itu hijrah ya, dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita, atau memang ya dalam rangka untuk mencari rezeki Allah. Maka demikian itu terlebih afdal bagi tempat kediamannya. Nabi bersabda, al-biladu biladullah. Segala negeri itu adalah negeri Allah. Di mana muka bumi itu galo-galonya milik Allah. Sama beda. Segala adalah negeri Allah. Wal khalqu ibaduhu. Segala makhluk itu hambanya. Tadi barat, tadi timur. Itu galo-galo adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kan hamba yang lain. Fa ayyu mawdi'in ra'aita fihi rizqa fa'aqim fihi wahmadillah. Di mana tempat yang kau lihat di dalamnya itu kesenangan bagi dirimu, agama tadi engkau selamat, bisa ibadah tenang di situ, engkau dapat rezekinya, bisa menghidupi engkau, keluarga engkau, anak engkau, sudah di situlah kau tinggal. Kalau di kampung dapat yang itu sudah lebih bagus lagi. Tapi kalau di kampung engkau tidak bisa dapat itu, di tempat lain kau dapatkan, tinggallah di situ. Wahmadillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah. Di mana tempat ada. Yakni jika engkau lihat sesuatu tempat itu menyenangkan akan dikau pada berbuat ibadah, menselesaikan hatimu, menenangkan, menenteramkan hatimu kepada Allah, serta mudah rezekimu di dalamnya, hendaklah engkau diam pada tempat itu. Ucapkanlah syukur akan Allah Ta'ala atas nikmat itu. Seperti itu juga diri kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, jangan ditahan-tahan, janganlah siko bela. Tapi di situ dia ada mendapatkan kenyamanan, sudah di mana beda. Yang penting dia dapat kenyamanan, ketenangan untuk beribadah kepada Allah. Lepas beda, jangan ditahan lagi Kadang tu kita tidak berpisah iya bagus kalau di tempat kita itu mereka mendapatkan kenyamanan, ketenangan untuk ibadah. Tapi kalau tidak tu di Manobe adalah bumi Allah, makhluk Manobe, penduduk Manobe adalah hamba Allah. Terakhir sabda Nabi Muhammad SAW, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu wa man ju'ilat ma'isyatuhu fi syai'in fala yantaqil anhu hatta yataghayyara alaih. Barang siapa diberi berkat baginya dalam suatu, hendaklah melazimkan ia akan dia. Kalau kita diberi keberkatan sesuatu, lazimkan akan dia. Kalau kita kerja, kita berdagang misalnya dan yang lainnya, nampak keberkahannya, barangnya lakulah, untungnya dapatlah, cukuplah, itu jangan pindah-pindah, gitu ya. Lazim itu. Kalaupun kita nak nambah, yang kau jangan tinggalkan, buka lagi yang lain. Kalaupun nak mau menambah, jangan muka yang lain yang kau dilepas. Gitu. Maka orang dulu kadang-kadang tu kalau dia merasakan keberhasilan sesuatu dan itu dimulai dari nol, sepeda yang buruk pun tidak dijual. Itu apa? Kenangan nantinya, berkah kau ada, berkah. Aku dulu bisa macam kau dari kau. Gitu ya. Maka ada orang tu usaha yang awal itu dia tidak ada dilepasnya, kecuali apa memang usaha itu tidak membawa gitu ya. Barang siapa dijadikan rezeki kehidupannya itu dalam sesuatu, maka jangan ia berpindah daripadanya hingga apa? Berubah sesuatu itu atasnya, sehingga sesuatu itu berubah. Artinya apa? Usaha yang ditekunnya meninggalkan dia, tidak lagi nurut. Dia anu lagi. Sudah, boleh kita pindah mencoba yang lain. Tapi kalau sudah nampak keberkahannya di situ, dia berjualan dagangan itu yang buat dia dapat rezeki, tidak dapat tekuni itu, buka yang lain untuk nambahnya lagi tapi yang itu jangan ditinggal, kecuali apa yang kita tekuni dari awal itu tidak ada membawa berkahnya, tidak ada cukup sama sekali, bahkan rugi cari yang lain yang bisa mengubahnya itu ya. Baik, mungkin itu dulu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk faslun fi syaraiti wujubil haji was sihatihi. Wallahu taala alam.
لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما فاطم يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلا فإنهم دف أجمعين يا لطيفا واخمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين والقطع ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف لم يزل فاتحة الله يا رب الأمر والله من الناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورحمة كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.